Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Sayangnya, dia hanya sedikit melenceng. Serigala raksasa hitam itu berbalik, memasuki lorong, melarikan diri kembali ke sisi lain. Si Hao menatapnya saat melarikan diri. Dia meraung, benar-benar berharap dia bisa menyembelih jalannya, sampai ke dasar ini. Namun, pada akhirnya, dia menahan keinginan itu. Dia diam-diam berdiri di depan lorong, seluruh tubuhnya melepaskan gelombang niat membunuh yang sedingin es. Membunuh. Si Hao berbalik, matanya langsung melebar, tubuh melepaskan surga yang meluap dengan niat membunuh. Dia bergegas menuju makhluk abadi yang saat ini bertarung melawan hantu abadi. Kalian semua bisa pergi ke neraka. Si Hao melepaskan pembantaian besar-besaran. Dalam pertempuran ini, 90% dari penyusup semuanya dibunuh olehnya sendirian, makhluk abadi terkemuka dicabik-cabik olehnya dengan tangan kosong. Bicaralah, latar belakang seperti apa yang dimiliki serigala raksasa itu. Kata-katanya mendung, memaksa makhluk abadi untuk tunduk. Dia merebut roh primordialnya, memaksanya ke ambang kehancuran. Aku tidak tahu. Kekekalan itu ditanggapi. Dengan putaran tangannya, si Hao membunuhnya. Roh primordialnya meledak, berubah menjadi hujan cahaya. Demikian pula, individu lain juga masuk ke tangannya, pada akhirnya kehilangan nyawanya. Dalam 100 tahun, kupu-kupu kaisar, batu pukulan surgawi, roh petir, Si Zong dan Zulin mencapai Dao satu demi satu, mengguncang semua di bawah langit. Ini terlalu menakutkan. Orang-orang ini akhirnya mencapai kesempurnaan setelah 5.000 tahun, memasuki level itu. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan Seven Colored Immortal Goldman, roh heroik dan petunjuk lainnya, membimbing mereka, membuat segalanya sedikit lebih lancar bagi mereka. Poin penting adalah bahwa mereka menjaga jalan dua alam, terus-menerus bertempur dalam pertempuran besar, sudah terbiasa dengan metode makhluk abadi, mendapatkan terlalu banyak wawasan antara hidup dan mati. Itulah mengapa mereka dapat mencapai Dao satu demi satu. Ini adalah usia paling kejam, dan juga usia di mana yang kuat paling mudah muncul. Itu adalah yang paling kejam karena lingkungannya sangat buruk. Alasan mengapa yang kuat muncul adalah karena mereka bermandikan darah dan api, selalu bertarung dalam pertempuran besar, menguji keinginan mereka. Jika mereka tidak mati setelah 100 pertempuran, mereka pasti akan mendapat manfaat, bisa bergegas ke surga selama zaman tanpa budidaya. Peristiwa menyenangkan terjadi terus-menerus selama 100 tahun ini, istana kekaisaran menjadi semakin makmur. Hanya Cao Yuseng yang memiliki wajah pahit. Kapan aku akan menjadi makhluk tertinggi? Mungkinkah saya benar-benar harus dikubur? Hanya setelah era yang hebat berlalu, saya dapat mencapai keabadian. Si Hao menjadi terdiam. Bakat alami Fatih Cao benar-benar tidak buruk, tetapi dibandingkan dengan Mu Qing dan yang lainnya, dia masih sedikit kurang. Tuanku telah mengatakan bahwa aku membutuhkan pembaptisan dari satu era ke era lainnya, bahwa aku perlu dikubur di gua pemakaman, mengubah diriku sendiri, dan hanya dengan begitu aku dapat menghasilkan tubuh abadi yang tak tertandingi. Cao Yuseng berkata sambil menghela nafas, sikapnya yang mematikan membuat orang lain terdiam. Dia tahu bahwa meskipun bakatnya hebat, dibandingkan dengan garis keturunan tingkat tertinggi, dia masih sedikit menyimpang. Seiring berlalunya waktu, di mata semua orang, si Hao sudah berusia 5.600 tahun. Pada tahun ini, si Hao mengambil tindakan, memurnikan darah aslinya sendiri, memperpanjang kehidupan lain bagi beberapa orang yang dekat dengannya. Orang tuanya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, sudah tua dan beruban. Si Hao diam-diam membersihkan tubuh mereka dengan darah aslinya, memberi mereka energi esensi kehidupan yang bersemangat sekali lagi. Bola berbulu, Zuyan juga sudah tua, pada akhirnya, dia masih tidak berbagi karma dengan tingkat makhluk tertinggi dalam kehidupan ini. Terlepas dari ini, garis keturunan elang sisik hijau, meskipun mereka mengolah metode Kun Peng yang hebat, mereka juga menjadi tua, sudah mencapai batas mereka. Burung merah besar mengolah teknik berharga Phoenix sejati,
tetapi masih tidak dapat mengalami kelahiran kembali, tidak dapat menjalani kehidupan kedua, sekarang seperti botak kedua, semua bulunya hampir rontok. Kura-kura hitam besar tidak bisa bergerak, juga memasuki tahun-tahun berikutnya. Itu bergumam lemah, mana yang mengatakan bahwa kura-kura hidup selama 80.000 tahun. Kakek kura-kura ini akan muntah di seluruh wajah bodohmu. Apakah Anda tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi? Kakek kura-kura ini hampir menjadi gila 2 kali. Ketika si Hao mulai memurnikan darah aslinya sendiri, kura-kura tua itu melebarkan matanya, menunggu dengan cemas, meski menyedihkan, takut si Hao tidak akan memberikannya. Pada akhirnya, keinginannya terpenuhi, nyala api kehidupan yang meriah di dalamnya menyala lagi. Itu dihidupkan kembali. Kamu benar-benar baik-baik saja. Apakah Anda tidak takut vitalitas Anda rusak? Setelah kura-kura hitam besar itu hidup kembali, ia terlihat ragu. Tidak apa-apa, kata si Hao. Kalau begitu tinggalkan semangkuk darah asli lagi, itu terlalu enak. Kura-kura hitam besar yang vulgar ini menggerakkan tinjunya, terus bertanya pada si Hao. Pada akhirnya, itu langsung dikirim terbang dengan tendangan. Tidak peduli seberapa kuat si Hao, dia tidak bisa menyia-nyiakan darah aslinya sendiri tanpa henti. Dia hanya bisa menyelamatkan sebagian kecil orang, jika dia terus mengambil darah aslinya sendiri, akan ada masalah besar untuk dirinya sendiri. Dia tidak ragu untuk membayar harganya, menyelamatkan elang sisik hijau, burung merah besar, binatang unicorn Little White, bahkan kura-kura hitam besar mendapatkan bagian dari pusat perhatian. Semua ini karena dia masih membawa kelembutan batin, mengenang masa lalu, sulit melupakan emosi masa lalu. Pada titik ini, tidak peduli seberapa dalam keterampilan daunnya, seseorang tidak boleh dengan mudah menghabiskan esensi darah sejati mereka sendiri karena mungkin ada rintangan dao besar di masa depan. Setelah lebih dari 1000 tahun, Imperial Court mengalami banyak pertempuran besar. Mereka yang tidak jatuh setelah pertempuran tanpa akhir menjadi semakin kuat. Melalui tempering tanpa akhir, dengan bimbingan dari Seven Colored Immortal Goldman, hantu abadi, roh heroik dan tokoh dao abadi lainnya, sejumlah besar individu kuat muncul dari dalam generasi selanjutnya pengadilan kekaisaran, sekte menjadi lebih dan lebih mulia. Meskipun kematian tidak dapat dihindari dengan pertempuran hebat, beberapa jenius jatuh, mati lebih awal, pada akhirnya, masih ada generasi demi generasi individu luar biasa yang selamat, menjadi lebih kuat. Pada saat ini, si Hao, di mata semua orang, sudah mencapai usia 7.000 tahun. Namun, dia masih kuat, penuh kekuatan hidup, mempertahankan penampilan mudanya. Kenyataannya, ketika pengalamannya selama Age of Emperor Collapse dimasukkan, dia sudah melewati usia 5 juta tahun. Namun, jejak waktu benar-benar tidak bisa meninggalkan banyak hal di tubuhnya. Bisakah saya dianggap telah mencapai keabadian di dunia manusia? Si Hao berpikir sendiri. Dia merasa seperti dia masih sehelai rambut. Namun, dia bisa menentang akal sehat dan membunuh makhluk abadi. Ini justru kebanggaan surga yang tumbuh di zaman tanpa kultivasi, hasil dao yang dihasilkan di zaman paling kejam yang tak terbayangkan, sangat mulia. Begitu seseorang membuat prestasi, mereka akan melampaui makhluk dari lingkungan lain. Selain itu, selama ribuan tahun ini, dunia terus berubah. Meskipun esensi spiritual mengering, dao agung yang tinggi dan jauh, hukum alam sebenarnya menjadi utuh, berkembang, pulih. Namun, tempat ini berbeda dari domain abadi dan tempat lainnya. Setelah dao besar secara bertahap dipulihkan, jalur kultivasi masih akan sulit, sampai-sampai semua pembudidaya akan lebih ditekan. Sekarang, mudah bagi seseorang untuk kembali ke dao, berasimilasi dengan hukum alam. Di masa lalu, dunia dihancurkan menjadi kehancuran, hukum alam memiliki kekurangan, dunia setengah hancur. Sementara itu sekarang, ia terus-menerus melahap dirinya sendiri secara terbalik, menyerap semua kekuatan yang hanyut di dunia, bahkan termasuk energi esensi pembudidaya. Semua orang yang keterampilan daunnya tidak kental akan dengan mudah dikalahkan dari awan. Ketika hati dao seseorang sedikit tidak stabil, mereka akan dengan mudah mengalami hamburan dao,
tenggelam ke dalam keadaan tanpa harapan penangguhan hukuman. Dunia ini pulih, dao besar menjadi utuh. Namun, itu tidak memelihara makhluk, malah semakin menekan mereka. Disinilah zaman tanpa budidaya menakutkan. Apa yang disebut zaman tanpa budidaya, justru mengikuti penurunan kemakmuran, dunia malah akan merebut energi esensi dari semua kehidupan, menekan semua makhluk, menggunakan ini untuk mengkompensasi dirinya sendiri. Selama periode ini, semut tanduk surgawi, Muking dan yang lainnya menemukan masalah serius. Ketika mereka menjadi makhluk tertinggi, sulit bagi mereka untuk maju menuju puncak dao ekstrim. Terlebih lagi, situasi ini menjadi semakin buruk. Setelah lebih dari 1000 tahun berlalu, kultivasi mereka masih sulit untuk maju bahkan 1 inci pun. Hanya Si Hao yang agak berbeda, jalur kultivasinya sangat mulus, sampai-sampai dia bisa merasakan energi dan nasib dunia yang menopang tubuhnya, menyatu ke arahnya. Dia bahkan memiliki perasaan seolah-olah dia menjadi satu dengan dunia ini, menjadi jejak inti dari surga dan bumi. Pada saat itu, dia bisa mengendalikan dunia, menghancurkan semua makhluk hidup. Pada akhirnya, setelah penguasa wilayah terlarang, Si Hao dan yang lainnya membahas ini, mereka mencapai kesimpulan. Zaman tanpa budidaya mungkin mengalami transformasi besar. Pada saat ini, siapapun yang berdiri di puncak ekstrim dao besar, jejak dao besar mereka akan selaras dengan langit dan bumi, akar dao mereka akan menjadi satu dengan inti surga, menekan sihir dan dao orang lain. Semut tanduk surgawi, Muking, dan yang lainnya menjadi tercengang ketika mereka mendengar ini. Ini berarti bahwa Si Hao sendirian berdiri di puncak mutlak, menekan mereka, mencegah mereka naik ke alam tertinggi. Akankah makhluk-makhluk dari daerah terlarang bertarung untuk jenis buah dao ini? Si Hao bertanya. Para penguasa wilayah terlarang tidak akan peduli dengan hal semacam ini, mereka tidak membutuhkannya. Jika abadi sejati muncul, apakah mereka bisa mengalahkanmu? Rongga mata tengkorak kristal itu dalam saat mengatakan ini. Pada titik ini, semua orang merasakan beratnya masalah ini. Menurut turunannya, hanya satu individu yang bisa berada di puncak dunia, mampu menekan semua klan di suatu wilayah. Individu ini akan diberikan jejak inti surga, selaras dengannya. Jika ini adalah masa lalu, dunia yang kekurangan adalah satu hal. Namun, sekarang setelah dao besar itu berangsur-angsur menjadi utuh, hal semacam ini tidak bisa dihindari. Semut tanduk surgawi, Muking, Si Zong dan yang lainnya semuanya memiliki senyum pahit di wajah mereka. Bukankah ini pada dasarnya sama dengan tidak memiliki kesempatan untuk mencapai puncak dao? Di zaman di mana Si Hao ada, bagaimana mungkin orang lain bisa bangkit, naik ke level seperti itu? Tidak apa-apa, saya tidak membutuhkan jejak inti surga ini. Ketika saya secara pribadi memeriksanya sebentar, saya akan segera meninggalkannya, memberi Anda semua kesempatan untuk naik ke puncak dao ekstrim. Kata Si Hao. Dia bahkan merasa tidak membutuhkannya, bahwa dia harus langsung menyerah saja, karena jalan yang dia lalui adalah tubuh sebagai jalur benih, dia tidak membutuhkan hal-hal ini. Namun, penguasa wilayah terlarang menyuruhnya berjalan di jalan ini, mengatakan bahwa proses kompensasi untuk kesalahan dao agung dunia ini sangat berharga. Jenis pengalaman ini terlalu langka. Ini terutama terjadi ketika jejak inti surga terbentuk untuk pertama kalinya setelah dunia dipulihkan, terlebih lagi memiliki arti yang sama sekali berbeda. Di satu dunia, hanya satu orang yang dapat menekan semua dao, tak tertandingi di zaman sekarang, satu-satunya penguasa. Bukankah ini justru jalan kejam di masa depan? Tuan wilayah terlarang berkata sambil menghela nafas. Hanya di zaman tanpa budidaya jenis pemandangan mengerikan ini akan dibuat. Domain abadi, di dalam kota raja. Ini adalah wilayah milik Raja Abadi, kota raja besar. Itu terletak di kosmos, bintang-bintang di langit di sekitarnya tampak sangat tidak penting. Itu tampak seperti pusat alam semesta, membawa kemuliaan zaman tanpa akhir, dikelilingi oleh dao surga yang tak ada habisnya. Hukum alam ada di mana-mana, semuanya seperti air terjun bintang saat mereka berkumpul menuju kota raksasa ini. Ini tepatnya kota Raja Aocheng.
Raja abadi dari satu generasi, Ao Cheng, tinggal di sini. Di kota, itu sangat makmur, luar biasa besar, tidak kalah dengan Panking City dalam hal apapun. Di wilayah terlarang di tengah adalah kediaman Raja Abadi Ao Cheng. Hanya garis keturunan langsung klan yang bisa masuk. Saat ini, dalam kekacauan utama yang memenuhi gua kuno, sosok buram duduk di sajadah. Itu sangat kabur, hanya satu individu, tetapi dao besar itu ditekan. Semua hukum berada di bawah sajadah, membuatnya tampak menyendiri dan terpencil. Dengan suara sua, dia membuka matanya, dua garis cahaya dingin keluar dari matanya, seolah-olah itu berasal dari jutaan dan jutaan tahun yang lalu, sangat mengerikan. Jika para ahli lain ada di sini, tubuh mereka pasti akan meledak. Di mana anak itu? Dia berbicara, suaranya panjang dan berlarut-larut, seolah-olah itu berasal dari masa lalu yang tak ada habisnya. Nenek moyang kuno. Sepasang anak dao, satu laki-laki, satu perempuan, berjalan masuk, membungkuk dengan penuh hormat. Mereka tidak terlihat setua itu, tetapi perubahan besar di mata mereka mengungkapkan kebenaran. Ini adalah dua individu yang hidup untuk siapa yang tahu berapa banyak era hebat, yang telah lama mencapai kultivasi abadi sejati. Pilih seseorang dari garis keturunan langsung yang cukup menakjubkan, dan kemudian kirim dia ke 9 surga 10 bumi. Kata Ao Cheng. Dao hebat tempat itu kurang, saat ini mengalami perubahan besar. Namun, pada akhirnya, semuanya akan berputar penuh, waktunya sekarang semakin dekat. Dia ingin keturunan langsung dari keluarga Ao untuk bergabung dengan jejak inti surga, mendapatkan contoh keberuntungan alami yang luar biasa. Raja abadi Ao Cheng tanpa ekspresi. Setelah usia tak berujung, dia tidak berbicara banyak kata. Namun hari ini, dia berbicara satu baris, membuat kedua anak itu terkejut. Mereka tahu bahwa masalah ini pasti sangat penting. Kalau tidak, mengapa leluhur kuno memberikan jenis instruksi ini? Bisakah kita memilih Ao Gan untuk pergi? Salah satu anak dao dengan tenang dan hati-hati bertanya. Itu karena dalam ratusan ribu tahun terakhir, Ao Gan dianggap sebagai keturunan langsung yang cukup memukau. Dia telah diberi kesempatan, tetapi dia melewatkannya. Setelah mengatakan ini, Raja Abadi Ao Cheng tidak mengatakan apa-apa lagi, menutup matanya. Kedua anak itu buru-buru memberikan hormat, dan kemudian perlahan-lahan mundur. Kemudian, mereka meninggalkan tempat ini, meninggalkan gua kuno kekacauan utama. Mereka tahu bahwa kali ini, karena Ao Gan kalah dari Huang, dia sudah kehilangan nilainya di mata leluhur kuno, dia tidak lagi dianggap penting. Di dalam klan Ao, para ahli tingkat abadi sejati berkumpul di istana leluhur. Setelah mendiskusikan berbagai hal dengan hati-hati, mereka akhirnya memilih seorang murid yang mencapai dao lebih dari 100.000 tahun sebelum Ao Gan, seseorang yang selangkah lagi dari domain abadi sejati. Orang ini cukup memukau, bakatnya jelas tidak kalah dengan Ao Gan. Namun, dia dikurung di penjara surgawi karena dia terlalu liar, menantang martabat keabadian sejati klan. Haha, akhirnya aku bebas. Kelompok orang tua tapi masih belum mati itu masih memilih untuk melepaskanku pada akhirnya. Seorang eksentrik dengan rambut acak-acakan dan mata penuh cahaya dingin keluar dari penjara. Ao Tuo, perilakumu selalu nakal dan tidak terkendali, bertentangan dengan hukum klan. Kali ini, saya harap Anda dapat mengubah cara Anda, pada saat yang sama membawa keberuntungan alami yang besar bagi diri Anda sendiri. Jangan khawatir, kentut tua, aku sudah mendengar semuanya. Apa nilai si udik di alam rendah itu? Mereka tidak lebih dari beberapa orang barbar. Jika aku pergi, aku akan membunuh mereka semua dengan satu tangan. Mata Ao Tuo memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Rambutnya benar-benar berantakan, penuh keliaran. Tak terkekang. Dua abadi sejati sangat marah. Junior ini kurang disiplin, sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka, masih tidak mengubah caranya bahkan sampai sekarang, menyebut mereka kentut tua di depan wajah mereka. Ao Tuo, kamu perlu mengerti bahwa kali ini, akan ada keturunan Raja Abadi lainnya yang akan turun untuk mendapatkan keberuntungan alami ini.
Kamu tidak bisa bertindak terlalu ceroboh. Jika bukan karena kekuatan Ao Tuo yang cukup mencengangkan, kekuatannya mendominasi usia, mereka benar-benar tidak akan memperhatikannya. Namun, kali ini, mereka membutuhkan orang yang ganas seperti dia untuk menekan keturunan Raja Abadi lainnya. Bukankah mereka sama seperti kita, menuju ke alam bawah untuk memetik buah persik, merebut keberuntungan alami yang dimiliki orang-orang udik itu? Jangan khawatir, keberuntungan alami sudah menjadi milikku, tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Ao Tuo berkata sambil mencibir. Untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi, klan akan mengirim 2 ahli Dao abadi untuk mengikutimu ke alam bawah. Mereka juga akan membawa senjata yang hebat, jadi tidak ada yang bisa menghentikan kalian semua. Kata abadi sejati. Kentut tua, apakah kamu tidak terlalu khawatir? Dengan saya di sana, tidak peduli kelompok barbar mana yang muncul, atau jika keturunan Raja Abadi lainnya muncul, mereka tidak dapat melakukan apapun. Mata Ao Tuo bersinar cemerlang. Kurang ajar, kamu anak yang tidak berbakti. Ayah Ao Tuo juga datang. Dia hampir mati karena marah, menunjuk Ao Tuo dengan jarinya, seluruh tubuhnya gemetar. Dia benar-benar ingin menamparkan putra yang tidak berbakti ini sampai mati dengan satu tamparan. Ini adalah 2 leluhur tua abadi yang sejati, namun bocah ini benar-benar terus menyebut mereka kentut tua. Benar saja, wajah 2 leluhur tua abadi yang sebenarnya menjadi gelap, berbalik dan langsung pergi. Jika bukan karena mereka benar-benar membutuhkan keturunan ini, mereka akan lama mengirim tamparan, menguncinya selama 100.000 tahun lagi. Domain abadi, dalam kedalaman kosmos lain. Sebuah kota raksasa kuno melayang di kehampaan. Ketika tahun-tahun naik dan turun, itu menjadi lebih dan lebih makmur, berkembang dengan kekuatan yang lebih besar, mampu mendominasi zaman tanpa akhir. Ini adalah kota Raja Taisi. Raja Abadi Taisi tinggal di sini, ini adalah pusat dari sistem bintang yang dia kuasai. Demikian pula, hari ini, mata Raja Abadi Taisi juga terbuka. Dalam kekacauan utama, dia mengeluarkan sebuah dekret, meminta klan memilih keturunan yang bisa mendominasi semua untuk memperebutkan contoh besar keberuntungan alami. Ini adalah Yayasan Raja Abadi. Jika tidak dapat disita, seseorang dapat melupakan pencapaian status Raja Abadi. Ketika kata-kata ini terdengar, garis keturunan Taisi sangat terguncang. Di domain abadi, semua raja terkejut, semua pihak merasakan sesuatu. Meskipun mereka tidak membutuhkannya sendiri, jika salah satu dari generasi selanjutnya dapat memperoleh jejak inti surga, maka mereka mungkin dapat menjadi raja abadi di masa depan. Mereka semua sudah merasakan bahwa alam bawah akan mengalami perubahan besar. Sekarang, sudah waktunya untuk bergabung dengan jejak inti surga Dao yang hebat. Setelah diperoleh, itu akan membawa manfaat yang luar biasa. 9 surga 10 bumi. Suasananya agak aneh, makhluk-makhluk di wilayah terlarang jelas juga menyadari apa yang sedang terjadi, transformasi macam apa yang terjadi di dunia ini. Sebuah contoh besar dari keberuntungan alami akan segera muncul. Beberapa daerah terlarang tidak bisa tetap tenang lagi. Seseorang akan mengambil tindakan, raih keberuntungan alami ini. Ini adalah jejak inti surga, dengan merebutnya, seseorang akan menjadi tinggi, menghadap ke era yang hebat, mampu memandang rendah semua pesaing mereka. Tepatnya tingkat kultivasi apa yang telah kamu capai sekarang? Di dalam istana kekaisaran, Cao Yuseng bertanya pada Si Hao. Dalam beberapa tahun terakhir, Si Hao telah membunuh makhluk abadi dan menebang makhluk abadi, pencapaiannya mengejutkan dunia. Semua orang ingin tahu level apa yang dia capai. Puncak Dao ekstrim, masih belum mencapai keabadian. Saya dapat dianggap masih berada di alam makhluk tertinggi menurut saya. Si Hao menjawab. Semua orang tercengang. Dia benar-benar menentang alasan dengan membunuh makhluk abadi. Itu benar-benar mengejutkan. Bahkan manusia emas abadi 7 warna, roh kepahlawanan, dan hantu abadi tidak dapat berkata-kata, tidak tahu harus berkata apa. Jika Anda mendapatkan jejak inti surga, apakah Anda dapat mencapai keabadian? Semut bertanduk surgawi bertanya.
Si Hao melepaskan desahan ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sudah berdiri di puncak dao ekstrim untuk waktu yang lama, selalu hanya sehelai rambut dari transformasi. Jejak inti surga tidak dapat mendorong saya ke keabadian, tetapi itu memang akan memberi saya manfaat. Dao saya membutuhkan jalan saya sendiri, ketika saatnya tiba, saya secara alami akan mencapai keabadian. Namun, semua orang tahu bahwa begitu dia mencapai keabadian dengan cara ini, itu akan menjadi makna yang sama sekali berbeda. Untuk mencapai keabadian di zaman di mana kenaikan keabadian tidak diizinkan, ini menggulingkan pengetahuan semua orang sepanjang zaman tanpa akhir. Kamu benar-benar monster. Anda bahkan bukan makhluk abadi, namun Anda bisa menentang akal sehat dan membunuh makhluk abadi. Bagaimana makhluk dao abadi bisa mentolerir ini? Pria emas abadi 7 warna merasa sedih. Ekspresi hantu abadi berubah lagi, merasakan ketakutan yang menahan diri terhadap si Hao. Makhluk tertinggi benar-benar bisa membunuh yang abadi. Si Zong menelan seteguk air liur. Hanya dengan percaya bahwa Anda tidak ada bandingannya, itu bisa menjadi mungkin. Dia ingin menggunakan Penatua Agung Meng Tianzeng sebagai contoh, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa, melepaskan desahan ringan. Semut tanduk surgawi dan yang lainnya juga menghela nafas. Dari dulu sampai sekarang, ada berapa banyak makhluk tertinggi seperti ini? Semua orang di bawah langit sedang menunggu kesempatan, terutama beberapa makhluk di daerah terbatas kehidupan. Mereka semua ingin merebut kesempatan surga. Namun, pasukan Istana Kekaisaran masih sama, masih menjaga lorong-lorong kedua alam, tidak melakukan sesuatu yang istimewa. Mereka tetap fokus, menjaga berbagai negeri. Hari ini, dunia bergetar ringan, sesuatu yang berbeda jelas terjadi. Alam bawah terkutuk ini, penindasan Dao Agung terlalu kuat, membuat seluruh tubuhku merasa tidak nyaman. Orang-orang keluarga Ao muncul. Rambut Ao Tuo acak-acakan, mengenakan baju perang kulit binatang, mata berkedip-kedip dengan cahaya dingin, tampak seperti binatang buas prasejarah, membawa jenis ketidakteraturan yang tak terlukiskan. Di belakangnya mengikuti dua pria parubaya, keduanya abadi. Mereka takut bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Ao Tuo, jadi mereka mengikutinya ke sini, dengan senjata pembunuh yang hebat di tangan. Mereka mengerutkan kening. Dunia ini dengan serius menolak mereka, membuat mereka merasakan tekanan yang besar, mereka sangat tidak nyaman di sini. Bagian dari kekuatan abadi mereka terpaksa ditutup sementara. Ao Tuo mengangkat tangannya, melepaskan aura menakutkan dan mengejutkan. Bagaimana pembudidaya normal bisa menahan ini? Para pembudidaya biasa di dekatnya hampir meledak di tempat, wajah mereka pucat seperti salju, darah mengalir keluar dari sudut bibir mereka, tubuh mereka pecah-pecah. Pengadilan Kekaisaran. Huang adalah yang paling kuat. Orang ini menggigil seluruh, mengatakan ini. Kurang ajar, ini hanya alam bawah yang miskin, tanah yang tidak beradab. Ini hanya sekelompok orang biadab, namun mereka berani mengklaim untuk mendirikan pengadilan kekaisaran. Kalian semua tidak mengerti ketinggian dan kedalaman dunia ini. Ao Tuo memarahi. Kultivator yang menyedihkan ini mulai terbelah di bawah jenis kekuatan ini, meledak berkeping-keping di bawah raungan ini, tubuh dan jiwanya terhapus. Pengadilan Kekaisaran, saya ingin meruntuhkannya ke tanah. Berani memakai nama ini, mereka sama sekali tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Ao Tuo berkata dengan dingin. Menurut pendapatnya, bahkan keluarga Ao-nya tidak berani mendirikan pengadilan kekaisaran di domain abadi karena menahan rasa takut terhadap raja-raja abadi lainnya, tidak berani merusak kedamaian dan keseimbangan, namun seseorang di alam bawah benar-benar berani melakukan ini. Sepanjang jalan, mereka menangkap para pembudidaya, menanyakan di mana istana kekaisaran, langsung bergegas ke sana. Ada istana yang menahbiskan gambar dewa di mana-mana, beberapa dari si Hao, beberapa dari roh-roh heroik. Ao Tuo langsung menuju ke istana surga pusat istana kerajaan, tepatnya di dekat bumi salib Yin Yang. Lebih mudah menuju ke 8 wilayah dari sini. Kuil-kuil surgawi besar-besaran terletak di sini, megah dan mengesankan, akan memaksa kaya, berkumpul dari segala arah. Energi drakonik melonjak,
Cahaya warna-warni keberuntungan meletus, sangat surgawi. Di kuil-kuil surgawi tergantung papan bertulisan horizontal yang terbuat dari emas abadi, dua kata yang diukir oleh pengadilan kekaisaran di atasnya, gelombang dunia yang menekan aura besar menyebar darinya. Hanya seekor katak yang menguap, mereka benar-benar terlalu banyak mengudara. Ao Tuo mencibir, membawa ekspresi ejekan. Dengan mengangkat tangannya, telapak tangan dan jari-jarinya membesar, meraih gunung besar. Hong Long. Dia dengan keras menghancurkannya, ingin menghancurkan Imperial Court menjadi reruntuhan. Dia memiliki ekspresi penghinaan di wajahnya, benar-benar memandang rendah apa yang disebut pengadilan kekaisaran di alam bawah ini. Itu karena menurutnya, alam bawah saat ini hanya memiliki beberapa makhluk dengan kekuatan biasa. Dia ingin dengan kuat menaklukkan mereka, gunakan ini untuk memberitahu semua makhluk di dunia ini bahwa dia, Ao Tuo, telah tiba. Aku datang untuk jejak inti surga. Apa Imperial Court, apa ahli nomor 1? Kalian semua lebih baik berdiri di samping. Ao Tuo berkata sambil tertawa. Hong. Gunung besar itu runtuh. Tempat itu meletus dengan kecemerlangan yang luar biasa, sangat mempesona. Seluruh gunung berhenti di depan kuil surgawi, dan kemudian meledak. Itu karena ada formasi ekstrim yang didirikan di sini untuk melindungi pengadilan kekaisaran. Dua abadi sejati dalam hati melompat, merasa seperti formasi ini luar biasa. Pada kenyataannya, ketika mereka mendengar bahwa pengadilan kekaisaran didirikan oleh Huang, mereka sudah menunjukkan ekspresi khawatir, mengetahui dengan baik bahwa orang ini istimewa. Dia bahkan mengalahkan Ao Gan klan mereka. Ao Tuo tidak tahu tentang ini karena dia dikurung selama lebih dari 100.000 tahun. Kedua abadi sejati tidak terlalu menyukai Ao Tuo. Diperlakukan dengan tidak hormat oleh seorang junior dan dipanggil kentut tua mengubah ekspresi mereka. Mereka tidak menyebutkan prestasi Huang, hanya membiarkan Ao Tuo kabur, berharap untuk melihat metode apa yang dia miliki. Alasan utamanya adalah karena dua abadi sejati aman dalam dukungan mereka, sangat arogan. Karena mereka membawa senjata pembunuh yang hebat, mereka percaya bahwa mereka bahkan dapat menebas dewa dan Buddha. Mereka berdua memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menghadapi bencana apapun yang menghadang mereka. Namun, mereka tidak tahu betapa menakutkannya Huang dalam ribuan tahun ini, bahwa dia telah membunuh makhluk abadi dan abadi, pencapaiannya terlalu mulia. Siapa yang berani mengganggu istana kekaisaranku? Sebuah suara berteriak dari dalam kuil surgawi. Bahkan semut sepertimu berani mendirikan pengadilan kekaisaran, dengan sia-sia berharap untuk merebut keberuntungan alami yang mendalam. Kalian semua lebih baik merangkak ke sini sekarang, semua orang yang berani menentangku akan dimusnahkan. Ao Tuo mengancam dengan suara dingin. Jenis temperamen jahat ini selalu membuat wajah abadi klan menjadi gelap, tidak mau memperhatikannya, jadi orang bisa membayangkan bagaimana perasaan orang luar ketika mereka mendengar ini. Tidak mungkin mereka bisa menanggungnya. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.